tapi bebas untuk melakukan pematerian yang ada. Materi yang ada mungkin yang pertama, mungkin yang pertama di sini siswa dapat secara jelas untuk pemilihan terhadap pemateri yang ada. Terus di sini juga siswa ini dituntut kreatif. Dituntut kreatif ini seperti apa sih? Kan awal mulanya mungkinnya pada kurikulum yang terdahulu atau yang awal-awal, siswa ini sangat berpaku terhadap guru yang ada, yaitu pendidikan yang ada mengenai pembelajaran. Tetapi dengan adanya strategi pembelajaran ini, siswa ini bisa berkreasi, gitu, berinovasi mengenai apapun yang mereka sukai ataupun apapun yang mereka minati mengenai pembelajaran tersebut. Terus dalam sistem program Merdeka Belajar ini banyak terdapat sistem-sistem pembaharuan dalam pendidikan, di mana seperti yang telah di atas disebutkan bahwa pendidikan saat ini berfokus terhadap kemampuan dan inovasi seorang pendidik ataupun siswanya. Selanjutnya, selanjutnya dalam strategi pembelajaran reformasi yang dicetuskan oleh Nadiem Makarim ini juga disebutkan bahwa guru juga tidak hanya berfokus pada peraturan yang ada, tetapi di sini juga kurikulum atau kebiasaan dalam kelas untuk memulai suatu pembelajaran. Jadi tidak hanya berfokus terhadap peraturan atau awalan yang ada dari sebuah kurikulum. Nah, mungkin selanjutnya kan disebutkan juga bahwa di sini siswa dalam strategi Merdeka Belajar ini tidak dilihat dari hasil akhir, tetapi mungkin dari strategi ini menyebutkan bahwa kemampuan siswa ini dilihat dari sebuah proses bagaimana siswa itu menggali sebuah kemampuan. Jadi tidak hanya dilihat dari sebuah proses. Nah, mungkin untuk penjelasan yang ingin ditanyakan mengenai strategi dari Bapak Nadiem Makarim ini, bagaimana rekan-rekan semua? Apakah ada yang ingin ditanyakan atau sudah dirasa cukup mengenai penjelasan saya atau seperti apa ya? Ya mungkin apabila menurut rekan-rekan dirasa cukup ya mengenai penjelasan yang saya tadi jelaskan, boleh dilanjut saja mengenai pemateri selanjutnya kepada Salsa atau Asri. Saya persilahkan ya. Sebelumnya mohon maaf, apakah Astri ada di dalam Zoom? Jika Astri tidak ada, mungkin presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya ya. Judul esai yang saya ambil yaitu Reformasi Pendidikan di Indonesia dalam menghadapi era Society 5.0 melalui Merdeka Belajar. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa di era Society 5.0 ini, semua orang itu dituntut untuk berpikir lebih kritis dan memiliki pemikiran yang kreativitas, yang tak terbatas, agar mampu memecahkan masalah-masalah yang ada pada kehidupan sehari-hari, baik itu dengan cara mengoperasikan teknologi yang ada maupun memunculkan ide-ide baru atau gagasan-gagasan baru. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa era Society 5.0 ini perkembangan teknologi dan informasinya itu sudah sangat berkembang dengan sangat pesat sehingga berdampak pada aspek-aspek kehidupan. Nah, salah satu aspek yang terdampak perkembangan teknologi ini yaitu pada aspek pendidikan, sehingga pada sistem pendidikan mengalami perubahan yang sangat pesat, baik itu dari kebijakan yang diterapkan maupun teknologi-teknologi yang digunakannya.
Nah, pada dasarnya, era Society 5.0 ini sangat mengandalkan kreativitas manusia dalam menggunakan teknologi ataupun menciptakan teknologi baru ataupun ide baru. Nah, dengan begitu, pemerintah membuat suatu kebijakan baru, yaitu kebijakan Merdeka Belajar, di mana tujuan dari adanya Merdeka Belajar ini yaitu untuk mendorong para peserta didik untuk memberikan keleluasaan atau kebebasan agar dapat belajar sesuai dengan cara dan gaya belajarnya masing-masing. Nah, kemudian untuk kemudian peserta didik juga harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka pelajari sesuai dengan proses belajar yang dilakukannya. Nah, pada mereka belajar juga pihak tenaga pendidik itu hanya sebagai pembimbing atau fasilitator saja, di mana apabila ada yang memerlukan bantuan pada saat proses pembelajarannya, maka tenaga pendidik harus mampu membantu untuk mengatasi kesulitan pada proses pembelajaran itu, baik itu pada proses mengkonstruksi pengetahuan ataupun keterampilannya. Nah, salah satu contoh adanya reformasi pendidikan di era Society 5.0 ini, pada saat yang kita lakukan saat ini seperti melakukan pembelajaran jarak jauh, itu merupakan salah satu contoh adanya adanya reformasi pendidikan melalui era Society 5.0. Nah, ataupun contoh lain juga misalnya ada program mahasiswa yang melakukan pertukaran mahasiswa, magang, pengabdian masyarakat, kemudian kampus mengajar, ataupun program-program yang lainnya yang kemudian akan ditukar dengan mata kuliah yang setara di kelasnya. Nah, hal itu juga menjadi salah satu reformasi pendidikan dalam menghadapi era Society 5.0 melalui kebijakan Merdeka Belajar. Nah, melalui program Merdeka Belajar ini, peserta didik diberikan kebebasan dan keleluasaan berpikir dan belajar dengan cepat dan luas, sehingga mampu membentuk peserta didik yang mandiri, cerdas, kreatif, sehingga mampu mengatasi masalah-masalah yang kompleks di era Society 5.0 ini. Nah, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya program Merdeka Belajar ini, maka pendidikan di Indonesia ini telah mampu melakukan reformasi pendidikan dengan baik, sehingga dinilai mampu menyelesaikan permasalahan di era sebelumnya dan siap dalam menghadapi permasalahan-permasalahan baru di era Society 5.0. Nah, mungkin materi yang saya sampaikan cukup sekian. Barangkali ada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Di room chat, alhamdulillah sudah ada pertanyaan dari Putri Nilam. Izin bertanya, menyinggung penerapan kurikulum Merdeka Belajar, apakah ada kriteria yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan untuk menerapkan kurikulum itu sebagai kurikulumnya, serta apa saja yang perlu dipersiapkan ketika suatu satuan pendidikan menerapkan kurikulum Merdeka Belajar ini. Terima kasih. Nah, mungkin saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Putri Nilam. Yang saya ketahui, tidak ada kriteria khusus yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan ataupun sekolah untuk menerapkan kurikulum Merdeka Belajar ini, karena yang penting itu ada niat dari pihak satuan pendidikan untuk melakukan perubahan pada pembelajarannya. Nah, untuk hal-hal yang perlu dipersiapkan ketika satuan pendidikan itu melakukan atau menerapkan kurikulum Merdeka Belajar, mungkin dari kompetensi dari guru-guru dan juga kepala sekolahnya, di mana guru itu harus memiliki kompetensi dan kepala sekolah juga harus mampu memiliki kompetensi yang mumpuni dalam melakukan kebijakan ini. Nah, apabila sudah siap dan merasa sudah cukup dalam kompetensinya, pengalamannya, sehingga dapat diterapkanlah kurikulum Merdeka Belajar ini, dan apabila ada pihak satuan pendidikan yang sudah ada perencanaan atau program yang bisa menjadi panduan guru-guru, itu yang menjadi panduan guru-guru untuk peserta didik dalam melakukan proses pembelajarannya, maka kurikulum Merdeka Belajar ini dapat diterapkan di satuan pendidikan itu. Mungkin jawaban dari saya cukup sekian. Apakah Putri Nilam sudah cukup?
Baik, sudah cukup. Terima kasih. Nah, mungkin presentasi dari saya cukup sekian. Saya lanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Ya baik, terima kasih sebelumnya, tapi saya izin bertanya dulu, apakah di room ini ada Astri, sudah masuk atau belum ya? Sudah. Mau Astri dulu, jika mau Astri dulu silahkan. Nah, ya. Boleh, Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang berjudul Reformasi Pendidikan di Indonesia melalui Kurikulum Merdeka Belajar. Nah, mengutip dari teori tabula rasa yang mengatakan bahwa seseorang manusia lahir tanpa isi mental, bawaan atau kosong, dan diisi oleh seluruh sumber pengetahuan yang diperoleh sedikit demi sedikit melalui pengalaman dan persepsi alat indranya terhadap dunia di luar dirinya. Nah, hal inilah yang menyebabkan pentingnya sebuah pendidikan yang baik, baik melalui didikan keluarga, didikan seorang guru, maupun pendidikan formal atau pendidikan non-formal. Pendidikan formal menjadi acuan bagi setiap orang untuk mengembangkan potensinya. Melalui pendidikan tersebut, seseorang dilatih untuk memiliki kemampuan akademisnya dengan melatih serta mengasah kemampuan menghafal, menganalisa, memecahkan masalah, serta diharapkan peserta didik akan memiliki kemampuan akademis yang baik. Nah, untuk itu muncullah keluhan-keluhan orang tua mengenai sistem pendidikan yang berlangsung di Indonesia. Nah, para orang tua tersebut mengeluhkan nilai mata pelajaran yang dipatok oleh sekolah, yang mana setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda, tidak bisa disamaratakan. Pada revolusi 5.0 ini, pendidikan mulai difokuskan pada mengajar peserta didik tentang bagaimana belajar dan ajaran selanjutnya akan diperoleh pendidik sepanjang usia hidupnya melalui sumber dan saluran atau media pembelajaran, di mana pendidik menjadi fasilitator bagi penyediaan kebutuhan belajar peserta didik dalam upayanya melaksanakan pembelajaran tersebut dengan menyiapkan sumber dan media pembelajaran yang diperuntukkan bukan saja bagi peserta didik di sekitarnya, melainkan juga peserta didik yang jauh keberadaannya secara fisik. Nah, kemudian pada tahun 2020, Kemendikbud mengeluarkan reformasi sistem pendidikan Indonesia melalui kebijakan Merdeka Belajar sesuai dengan arahan Presiden dan juga Wakil Presiden. Nah, kebijakan Merdeka Belajar ini memberikan kemerdekaan setiap unit pendidikan yang berinovasi, di mana proses belajar sosioekonomi maupun infrastruktur. Merdeka Belajar ini tidak lagi menyertakan kriteria atau kriteria ketuntasan minimal. Nah, para pendidik dan peserta didik tidak lagi terbelenggu pada nilai KKM. Merdeka Belajar ini memberikan keleluasaan pada pendidik dalam menentukan ketercapaian tujuan pembelajaran pada peserta didik. Esensi Merdeka Belajar ini yaitu menggali potensi terbesar pada para pendidik dan para peserta didik untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri. Kurikulum yang mudah dipahami dan lebih fleksibel juga menjadi salah satu hal yang diperlukan untuk mendukung implementasi Merdeka Belajar. Kurikulum yang dapat mendorong para pendidik agar dapat memilih materi atau metode pembelajaran dengan kualitas yang tinggi, tetapi sesuai dengan tingkat kompetensi, minat, bakat, dan masing-masing peserta didik. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Baik, di sini dari Dewi Purwanti.
Pertanyaannya berkenaan dengan kurikulum Merdeka Belajar, bagaimana efisiensi pada kurikulum Merdeka Belajar apabila dengan kurikulum sebelumnya. Nah, adapun keunggulan dari kurikulum Merdeka Belajar ini dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya ya, yaitu kurikulum 2013. Yang pertama ini lebih sederhana dan mendalam. Nah, kurikulum Merdeka akan berfokus pada materi esensial dan pengembangan kompetensi serta didik sesuai dengan fasenya. Yang kedua, pembelajarannya lebih relevan dan interaktif. Pembelajaran ini dilakukan melalui berbagai kegiatan berbasis proyek di dalam kelas. Nah, dengan demikian, peserta didik akan mendapat keterampilan yang dibutuhkan bekerja dalam kelompok dan menghasilkan suatu karya. Nah, yang terakhir, kurikulum bagi peserta didik ini di 2 tahun selama SMA. Nah, peserta didik dapat memilih antara pelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan aspirasinya sesuai dengan kemampuan peserta didik. Nah, sekian jawaban dari saya. Bagaimana, Dewi? Sudah cukup, terima kasih. Oh ya, baik. Untuk presentasi selanjutnya, saya alihkan kepada presentasi selanjutnya. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin selanjutnya presentasi di saya ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Hasanah dengan NPM 202162031. Nah, untuk judul yang saya ambil yaitu transformasi pendidikan selama pandemi COVID-19 di era revolusi industri 4.0. Nah, seperti yang kita ketahui ya, pandemi ini sangat merubah ataupun mengharuskan kita untuk mendapat ataupun berada pada posisi yang gitu bertransformasi. Transformasi pendidikan ini adalah sebuah siklus ataupun proses atau pembaharuan yang mana mengikuti dari untuk mengikuti dari era yang berjalan gitu, seperti pada saat era teknologi revolusi industri ini mengharuskan segala bentuk pendidikan itu berubah menjadi digital gitu dan memanfaatkan segi digital yang harus semaksimal mungkin gitu. Nah, berkaitan dengan datangnya ataupun terjadinya pandemi COVID-19 ini, proses pendidikan menjadi sangat berubah gitu, bertransformasi dari yang tadinya dilaksanakan secara offline gitu, kita bertemu dan juga bertatap muka secara langsung dengan fasilitas sekolah atau belajar di dalam suatu ruangan gitu, menjadi anak-anak secara online ataupun di rumah masing-masing dengan fasilitas-fasilitas seadanya gitu. Nah, dari transformasi yang berjalan ini muncul juga beberapa kendala ataupun beberapa permasalahan yang dilaksanakan secara daring gitu, seperti dari segi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh para siswa gitu. Nah, karena tidak semua peserta didik, siswa ataupun orang tua yang memiliki uang yang cukup untuk membeli ataupun memfasilitasi anak-anaknya gitu. Nah, untuk hal ini menjadi permasalahan yang cukup kompleks gitu dan juga cukup sulit untuk memecahkan masalah ini gitu. Nah, menurut saya perlu juga campur tangan pemerintah ataupun sangat diperlukan gitu, seperti misalnya untuk solusinya yaitu pemerintah harus bisa memberi penganggaran tertentu gitu ataupun alokasi dana untuk para siswa yang terkendala dari segi sarana dan prasarana untuk melaksanakan pembelajaran secara daring ini gitu. Nah, dari pemberian dana tersebut para siswa dapat mendapatkan ataupun mendapat
mendapatkan materi pembelajaran yang layak dan juga pembelajaran yang seharusnya seperti yang dilaksanakan secara offline tadi gitu. Nah, selain itu mungkin selain dari alokasi dana yang diberikan pemerintah juga dari tenaga pendidiknya gitu. Nah, dari sekolahnya juga gitu. Nah, selain memberikan fasilitas gitu dan juga memberikan pengaturan atau mengatur cara belajar peserta didik ini sendiri gitu. Misalnya menjadi berkelompok seperti yang sudah dilaksanakan di beberapa daerah gitu. Jadi seperti di daerah A itu terdapat 10 siswa misalkan. Nah, itu dibagi menjadi 2 kelompok A dan kelompok B. Nah, nantinya di kelompok A dan kelompok B ini ada satu orang yang memiliki smartphone gitu aja. Nah, jadi nantinya mereka melaksanakan kegiatan pembelajaran secara bersama-sama di 2 tempat tersebut gitu, secara yang rumahnya dekat gitu. Mungkin untuk solusi dari permasalahannya itu dari campur tangan pemerintah dan juga dari sekolahnya juga itu sangat dibutuhkan gitu. Nah, mungkin seperti sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Sekali lagi jika ada yang ditanyakan disilakan, mungkin jika tidak ada mungkin saya persilahkan kepada presentasi yang selanjutnya. Baik, saya persilahkan saja kepada presentasi yang selanjutnya ya. Jika misalkan nanti ada pertanyaan susulan dapat personal chat saja ke saya gitu. Terima kasih. Baik, selanjutnya mungkin langsung saja ya bagian saya yang presentasi. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Langsung saja. Di sini saya mengambil judul yaitu Reformasi Pendidikan dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidikan. Nah, pendidikan pada dasarnya merupakan bagian integral dari kehidupan manusia, sehingga tidak dapat dipisahkan dari kelangsungan hidup manusia. Sejak lahir sampai mati, manusia membutuhkan pendidikan, long life education. Nah, pendidikan memang peran yang penting gitu dalam pembentukan karakter pribadi manusia dan erat kaitannya dengan perkembangan individu maupun kelompok. Keberhasilan suatu negara memiliki relevansi yang signifikan dengan kualitas pendidikan yang unggul. Sedangkan mutu pendidikan berbanding lurus dengan kejelasan tujuan dan arah kebijakan yang ingin dicapai. Nah, standar mutu merupakan wujud komitmen untuk menjadi bangsa yang unggul dan maju. Pendidikan merupakan salah satu indikator kemajuan suatu bangsa. Nah, menurut survei dari Politik and Economic Risk Consultant, kualitas pendidikan di Indonesia berada di urutan terakhir, yaitu urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Salah satu yang menyebabkan kualitas pendidikan di Indonesia rendah, yaitu kualitas guru. Nah, dan artinya rendahnya kualitas guru maka akan berpengaruh pada kualitas pendidikan. Nah, dibandingkan dengan kualitas pendidikan di negara lain, kualitas pendidikan di Indonesia masih jauh tertinggal. Pendidikan di Indonesia memang terkenal sangat kurang di kualitas pendidikannya. Nah, kualitas pendidikan di pedesaan tidak bisa dibandingkan dengan kualitas pendidikan di kota. Kualitas pendidikan di pedesaan atau daerah tertinggal masih rendah kualitasnya, masih banyak sarana dan prasarana yang kurang memadai, dan guru yang kurang memadai, dan juga jumlah yang lebih sedikit dibandingkan kota. Mulai sekarang, masalah kualitas pendidikan di Indonesia harus mulai dicari solusinya. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Salah satu faktornya yaitu rendahnya kualitas tenaga pengajar. Situasi guru atau staf di Indonesia terlihat tragis. Banyak guru yang memiliki kualitas profesional yang kurang memadai dan masih banyak guru honorer.
Selain itu, masih banyak guru yang tidak berkompeten di bidangnya sendiri. Nah, mengingat betapa pentingnya peran guru dalam pendidikan kita. Yang selanjutnya yaitu mahalnya biaya pendidikan. Juga berdampak pada rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Mahalnya biaya pendidikan dari teman kanak-kanak hingga perguruan tinggi membuat masyarakat miskin atau masyarakat yang kurang mampu untuk menempuh pendidikan, dan mereka memilih untuk tidak menyekolahkan anaknya. Karena pendidikan berkualitas mungkin tidak murah, namun bisa sekali dengan siapa yang harus menanggung biaya pendidikan berkualitas agar mereka yang kurang mampu memiliki akses pendidikan yang tersedia. Padahal pemerintah harus bisa memastikan warganya mendapat pendidikan yang sama, rata, berkualitas. Nah, mungkin pemaparan esai dari saya dicukupkan sekian. Nah, barangkali mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya atau ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Sudah ada yang bertanya, Rob, presenter? Di kolom chat. Ya, Bu. Nah, selanjutnya mungkin di kolom chat ada penanya dari Siwi. Bentuk reformasi pendidikan seperti apa yang dapat meningkatkan kualitas guru? Terima kasih. Nah, menurut saya mungkin ada beberapa solusi untuk mengatasi rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia, terutama melalui solusi teknologi. Salah satu dengan mengupayakan peningkatan profesionalisme guru atau staf di lembaga pendidikan tersebut. Solusi ini selanjutnya yaitu membenahi dalam pendidikan. Karena kurikulum merupakan alat pendidikan agar sangat penting dalam meletakkan dasar pengetahuan dan dasar karakter peserta didik dalam kurikulum, proses pembelajaran yang efektif yang harus ditetapkan dan didasarkan pada yang dibutuhkan di mana. Baik, terima kasih Yudi jawabannya. Dan selanjutnya dari Putri Nilam, bagaimana cara mengatasi kesenjangan mutu pendidikan di perkotaan dan pedesaan? Nah, mungkin kita juga mengetahui gitu ya, banyak perbedaan mengenai kesenjangan mutu pendidikan di perkotaan dan pedesaan. Yang pertama, mengingat mungkin lingkungannya, sumber daya manusianya yang mungkin sangat berbeda, tetapi kualitas pendidikan tidak menutup kemungkinan untuk menjadi kesenjangan, kesetaraan, kesamaan
dalam segi kualitas pendidikan, dimulai dari mungkin dari segi pengajar, gurunya gitu. Ada kesamaan mungkin yang diterapkan di instansi tersebut gitu. Terima kasih. Gimana Putri Nilam, apakah mungkin kurang jelas atau gimana? Sudah cukup, terima kasih. Baik, dirasa sudah cukup untuk presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya mungkin kepada presenter selanjutnya, Aidia, silahkan. Baik, terima kasih. Langsung saja ya. Saya Aidia akan memaparkan presentasi esai saya mengenai reformasi pendidikan di Indonesia. Esai saya ini berjudul Metaverse untuk Reformasi Pendidikan. Seperti yang kita tahu, Metaverse sudah menjadi perbincangan di jagat maya. Nah, Metaverse ini muncul ketika Mark selaku pendiri mengubah nama tersebut juga diiringi dengan visinya untuk membangun dunia virtual bernama Metaverse. Nah, Metaverse ini dilengkapi dengan banyak fasilitas yang lebih menarik dan teknologi yang lebih canggih, di mana nantinya segala aktivitas manusia di dunia nyata seperti bekerja, belajar, bermain, hingga bahkan rekreasi pun dapat dilakukan di dunia virtual melalui Metaverse ini. Terus, selanjutnya, di sisi lain juga pendidikan harus sejalan dengan perkembangan teknologi agar menciptakan manusia yang memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Pada saat ini, dengan adanya pandemi COVID-19 juga membuat kita sudah merambah dalam era e-learning atau pembelajaran secara online dengan memanfaatkan Zoom dan Google Classroom maupun aplikasi lainnya. Jika nantinya pendidikan dilaksanakan di Metaverse, maka akan ada sekolah yang dibangun kelas di dunia virtual, pembelajaran secara virtual, bahkan administrasi sekolah juga dapat dilakukan secara virtual. Dengan konsep dunia virtual yang dibuat oleh Metaverse ini, dapat membuat pembelajaran secara online lebih interaktif. Hal ini dilakukan karena pembelajaran online di Metaverse tidak menghilangkan pembelajaran pengalaman di sekolah maupun kampus. Nah, metode belajar yang dapat diakses di mana saja, kapan saja, dan juga memangkas waktu, ruang, dan biaya dengan kehadiran teknologi ini. Selanjutnya, pembelajaran yang dilakukan di dunia Metaverse ini juga mampu memberikan pengalaman belajar yang lebih nyata dan bermakna dengan memanfaatkan Metaverse sebagai media pembelajaran, serta dapat meningkatkan motivasi peserta didik karena menggunakan teknologi terbaru dan sesuai dengan perkembangan, minat, serta bakat peserta didik. Namun, untuk menyambut Metaverse ini di Indonesia, masih banyak yang harus dipertimbangkan. Salah satunya adalah jaringan internet. Karena nantinya, Metaverse atau dunia virtual ini hanya dapat berfungsi apabila membus. Selain itu, ekonomi juga mendukung, yang salah satunya adalah cryptocurrency sebagai uang digital, yang nantinya akan berlaku di dunia virtual juga, gitu. Nah, karena hal ini juga untuk pembelajaran secara online, maka untuk hal-hal interaksi secara sosial juga akan sedikit berkurang, sehingga menjadikan pembelajaran hanya sekadar formalitas tanpa membentuk manusia yang sesungguhnya. Itu saja presentasi mengenai esai saya yang berjudul Metaverse untuk reformasi pendidikan. Selanjutnya, apabila teman-teman ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Baik, teman-teman, jika
tidak ada pertanyaan mengenai esai saya, bisa dilanjutkan untuk pemaparan esai kepada Francisca. Sekian saja presentasi esai dari saya kembalikan kepada Francisca. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, mungkin di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai artikel yang saya buat dengan judul Mengembangkan Kemampuan Keprofesionalitasan Guru di Era Reformasi. Seperti yang kita tahu ya, merupakan komponen penting dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, guru adalah orang yang diberi kepercayaan untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif untuk pembelajaran. Nah, sehingga kita harus mempunyai kompetensi guru, yaitu kompetensi secara akademik dan kemampuan keahlian yang mengacu pada kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan keprofesionalitasan. Nah, agar kita dapat mengelola pembelajaran dengan secara profesional dan efektif, guru diharapkan senantiasa untuk terus belajar gitu ya, dan terus meningkatkan keterampilan dasarnya dalam mengajar. Dasar-dasar itu harus dikuasai oleh guru tersebut dengan keterampilan membuka pembelajaran dengan mereview secara singkat pelajaran terdahulu yang terkait dengan pelajaran yang akan diajarkan. Guru juga dapat menyajikan tujuan pembelajaran dengan jelas. Guru juga dapat mampu menyajikan materi dalam langkah-langkah kecil disertai dengan praktek secara masing-masing, menyajikan penjelasan secara sederhana dan mudah dipahami, memberikan latihan yang berkualitas, memberikan kesempatan bagi siswanya untuk menunjukkan kemampuan pemahamannya, mampu membimbing siswa menguasai keterampilan dan hal baru, dan juga dapat menyampaikan koreksi dengan tepat dan tetap memonitor kemajuan siswa-siswanya. Nah, apakah hanya guru gitu ya yang dapat berperan menciptakan keprofesionalitasan? Tentu tidak ya, karena masyarakat dan pemerintah juga dituntut turut andil gitu ya dalam proses pengembangan kemampuan keprofesionalitasan seorang guru. Di mana gitu ya, guru harus diuji kompetensinya secara berkala untuk menjamin agar kinerjanya tetap memenuhi syarat profesional dan tentunya tetap harus dikembangkan. Maka dari itu gitu ya teman-teman, akan dapat dipastikan bahwa profil kelayakan seorang guru akan ditekankan pada aspek-aspek kemampuan mengajar siswa yang analisis, merancang, mengembangkan dan melakukan penilaian pembelajaran yang berbasis pada teknologi pendidikan. Nah, maka dari itu gitu ya, langkah-langkah dalam upaya meningkatkan profesionalitas guru itu dapat menguasai kemampuan-kemampuan dan keterampilan dasar pembelajaran secara baik. Kedua, guru harus dapat meningkatkan kualitasnya dengan mengikuti bidang pelatihan dalam bidang keterampilan baru yang diperlukan guru sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Ketiga, guru harus mampu membuat penilaian atas kinerjanya sendiri. Keempat, dapat menerima kritik yang membangun, menghargai berbagai pendapat dan berbagai harapan masyarakat. Dan yang terakhir, guru harus mampu memperbaiki profesionalismenya sendiri gitu ya, serta peran masyarakat ataupun pemerintah hanya membantu mempertajam dan menjadi pendorong untuk memprofesi guru itu sendiri. Mungkin penjelasan dari saya sekian, apabila ada pertanyaan saya persilahkan. Saya izin bertanya. Langsung saja ya. Kan tadi dijelaskan adanya langkah-langkah profesionalan guru ya. Pasti kalau ada langkah ada syaratnya. Jadi saya akan menanyakan, apa sajakah persyaratan yang harus dimiliki oleh guru agar dapat disebut sih? Baik, sudah ada pertanyaan dari Sindiani, langsung saja dijawab ya, mengenai syarat yang harus dimiliki oleh guru agar dapat disebut sebagai profesional. Nah, di sini saya membaca ya, menurut Omar Hamalik menjelaskan bahwa guru profesional itu harus memiliki persyaratan yang meliputi memiliki bakat sebagai guru, memiliki keahlian sebagai guru, memiliki keahlian yang baik dan terintegrasi, memiliki mental yang sehat, berbadan sehat, memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas. Jadi kita tuh harus memiliki basic dulu sebagai guru dan memiliki pendidikan yang menjurus kepada guru gitu ya, seperti yang kita lakukan sekarang. Nah, mungkin untuk pertanyaan dari Siti Nurwanti, saya jawab di
melalui Zoom chat pribadi saja ya. Baik, Francisca, terima kasih sebelumnya. Sama. Sebelumnya mohon izin tadi pertanyaan dari Aidia ya, izin bertanya kepada Aidia. Tadi baru terpikir pertanyaan sekarang. Pertanyaannya, boleh saja dunia digital berperan penting dalam mempercepat akses informasi berkaitan dengan materi pembelajaran, kemudian dunia digital juga dapat membantu siswa mempercepat pemahaman karena sumber belajar saat ini bukan hanya dari guru saja, melainkan banyak sumber belajar yang diakses di mana saja dan kapan saja. Jadi tadi salah satu reformasi bentuk metaverse yang ditawarkan oleh Aidia, salah satu bentuk reformasi pendidikan untuk ikut andil dalam percepatan teknologi yang ada. Nah, kan tidak dapat dipungkiri juga, namun dalam mengimplementasikan pendidikan karakter tidak bisa melalui virtual, menurut beberapa ahli yang dikemukakan kemarin juga waktu pandemi, pembelajaran melalui Zoom, Google Meet, kemudian yang lainnya secara virtual itu dianalisis bahwa pendidikan karakter tidak dapat dibentuk dalam model pembelajaran yang seperti itu, melainkan harus langsung turun ke lapangan bertemu secara tatap muka. Nah, apakah ada strategi khusus yang diterapkan oleh Metaverse dalam mengembangkan pendidikan karakter supaya lebih konsisten gitu? Tujuan arti pendidikan itu supaya pembentukan karakter peserta didik. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih kepada Isa pertanyaannya. Oke, seperti yang kita tahu ya, tadi kan juga Aidia sudah menyampaikan bahwa teknologi ini sebelum membawa kebaikan pasti juga membawa keburukan. Nah, salah satu dampak dengan adanya metaverse ini ya memang untuk membuat pembelajaran secara formalitas saja gitu, tidak membuat manusia sebagai manusia gitu, tidak ada humanisasi di sana gitu. Nah, metaverse ini memberikan interaksi sosial atau sociality. Jadi harus dikasih tahu dulu ke peserta didik bahwa metaverse itu sebagai media pembelajaran. Gitu. Nah, tapi di kehidupan sehari-hari kamu juga punya kehidupan nyata gitu. Nah, metaverse ini kan dunia virtual gitu. Nah, harus dikasih tahu dulu sama peserta didiknya bahwa ini metaverse itu adalah dunia virtual, hanya sebagai media pembelajaran. Kamu suatu saat juga peserta didik itu punya dunia nyatanya sendiri, di mana dia harus berinteraksi kepada manusianya sendiri gitu. Jadi sebenarnya balik lagi ke peserta didiknya, balik lagi ke guru-gurunya untuk menyampaikan bahwa metaverse ini hanya sebagai media pembelajaran, bukan untuk menggantikan dunia nyata kamu ke dunia virtual gitu. Jadi kita tuh harus memanusiakan manusia di dunia virtual gitu. Itu aja saya, gimana? Cukup penjelasan saya? Ya, terima kasih banyak kepada Aidia dan kepada rekan-rekan semuanya atas beberapa pertanyaan. Dikarenakan tadi sesuai dengan ketentuan bahwa pertanyaan dibatasi hanya satu pertanyaan, nanti selebihnya akan dijawab secara pribadi lewat WhatsApp group ataupun secara nantilah dikomunikasikan antara penanya dan penjawab. Demikianlah presentasi yang telah kita laksanakan. Langsung saja saya tutup dan kembali lagi kepada room utama ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.